instansi untuk belajar nyambut gawe. Agar apa tujuannya? Agar setelah lulus nanti tidak kaget. Oh ternyata di industri itu seperti ini, ternyata bekerja itu seperti ini. Itu harapannya agar mempunyai gambaran. Gitu ya. Terus budaya kerja itu apa? Seperangkat nilai norma perilaku yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Kita harus mempunyai norma, mempunyai perilaku, mempunyai sikap. Bagaimana caranya bekerja itu yang baik. Ben ora disengiti karo atasan, ben ora disengiti teman kerja. Kerjanya enak, kerjanya nyaman. Itu yang diharapkan. Itu ya. Lanjut Mas. Nah, mengapa budaya kerja itu penting? Karena yang pertama meningkatkan produktivitas, produktif. Ya, jadi ketika kita menyambut gawe dengan budaya kerja yang baik, itu nantinya hasilnya juga akan bagus, produktif dalam bekerja. Selanjutnya membangun citra profesional, citra kita. Saya bisa kelas, saya bisa bubut mesin bubut, saya bisa servis ringan dan lain sebagainya. Itu harapannya apa? Harapannya menjadikan suatu hal yang citra baik kita dalam bekerja. Selanjutnya peluang karir, serawung Mas. Jadi ketika kita banyak punya relasi, sekarang banyak ya teman-teman kita itu yang introvert akut, introvert tambah akut, nggak mau kenal sama orang lain, nggak mau sharing sama orang lain, mengumum ya sampai di rumah sing penting nge-game sampai sore, pagi lagi berangkat lagi, nggak mau kenal sama orang lain. Nah itu menjadikan kita nggak punya relasi Mas Mbak. Harapannya silakan mulai sekarang perbanyak pergaulannya. Agar apa? Agar kita mempunyai relasi kenalan yang banyak. Karirnya juga nanti akan mendapat peluang di situ. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi lingkungan kerja yang sekiranya tadinya kita tidak mempunyai budaya yang baik, kita mempunyai budaya yang baik, akhirnya positif di dalam lingkungan tersebut. Itu ya. Lanjut Mas. Etos kerja yang dibutuhkan di industri seperti apa? Yang pertama disiplin. Penting nggak disiplin? Ya, jadi mulai sekarang sudah kita budayakan bagaimana sampai ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kalau terlambat dipulangkan dan sebagainya. Itu adalah apa? Membudayakan kita agar disiplin, tepat waktu, orang sak kepenai dewi. Besok di industri seperti itu, telat lek mangkat, ya akhirnya nanti dipotong gajinya. Gitu ya. Jadi sekali lagi harapannya kita dari sekarang dipupuk disiplinnya agar besok kerja, besok jadi orang dewasa, besok jadi orang tua, kalian punya anak, kalian punya suami, punya istri, itu ketika besok menerapkan di lapangan langsung bekerjanya ya akhirnya disiplin, serawungnya banyak, terus sikapnya tidak sampai naik dewi. Itulah disiplin. Selanjutnya kerjasama tim. Yang tadi saya sampaikan introvert tadi itu orang gelem berhubungan dengan orang lain, tidak mau untuk sharing, berbagi, ataukah semacam istilahnya berkomunikasi dan sebagainya dengan orang lain. Itu menjadikan akhirnya kita tidak punya relasi, tidak mau bisa bekerja sama. Itu yang menjadikan ke depan itu kadang ketika bekerja bersama tim, kalian malah tidak membantu timnya, bisa jadi malah membebani tim. Ada nggak yang di sini kerja kelompok berlima, sing loro nyambut gawe, sing telu nunut nama. Nah itu ada nggak? Kalau ada mulai sekarang mulai dihilangkan. Saya harus berguna bagi kelompok saya harus berguna bagi lingkungan saya. Seperti itu ya. Selanjutnya inisiatif. Punya
kepekaan. Saya itu harus apa sih Mas Mbak? Saya itu punya pengalaman, ada laporan di industri ketika anak PKL sampai di lokasi PKL duduk sudah main HP tidak peka, ono kotoran ya, kotoran di lingkungan tempat bekerja tidak peka, ada tempat apa namanya peralatan yang tidak sesuai dengan tempatnya tidak ditata kembali, itu nggak peka. Jadi harapannya dari sekarang tuh kita harus peka. Oh, ada tempat kotor ya dibersihkan. Oh, ada alat yang tidak sesuai tempatnya ya ditata. Itu yang menurut saya dan menurut kita semuanya harus perlu dari sekarang. Ditata, dibersihkan, peka terhadap lingkungan. Gitu ya. Terus inisiatif sudah tanggung jawab diberikan suatu pekerjaan yo rampung Mas, targetnya deadline harus hari ini selesai, direwangi lembut, direwangi kerja maksimal, bagaimana caranya harus selesai karena kita bertanggung jawab dengan tugas dari atasan. Itu penting. Sekarang kalian ketika mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru ya tanggung jawab, diberikan amanah jadi pembawa acara, tanggung jawab, bisa melaksanakan dengan baik. Akhirnya apa? Besok pun akan terbawa budaya kerja ini sampai nanti ketika sudah bekerja. Lanjut Mas. Profesionalisme di tempat kerja. Yang pertama berpakaian yang sesuai. 4 papan. Ya. Jadi istilahnya itu kita bisa menyesuaikan diri kita. Saya lagi di mana? Saya sedang bekerja. Saya sedang bermain. Itu kita harus menyesuaikan penampilan kita bagaimana. 4 papan namanya. Ketika bekerja berhubungan dengan oli misal, ya kita menggunakan wear pack otomotif misal seperti itu. Oh kita lagi mau meeting nih, ya kita bisa menggunakan batik dan lain sebagainya yang sopan, itu menyesuaikan namanya. Itu ya. Kalau misal ada seragam ya disesuaikan seragamnya. Makanya ini ada seragam disesuaikan hari Senin menggunakan jasa alma dan lain sebagainya, itu merupakan budaya. Agar apa? Agar kita bisa menyesuaikan diri dengan ketika besok bekerja. Oh, saya harus menggunakan seragam dan lain sebagainya. Seperti itu. Komunikasi efektif. Kembali lagi, diskusi, komunikasi, ngobrol, punya kenalan banyak, punya relasi banyak, bisa apa namanya tukar pikiran dengan orang lain. Oh, ternyata teman saya itu punya perusahaan besar. Oh, ternyata teman saya memiliki usaha yang bagus. Saya tak belajar bagaimana caranya membuat usaha yang bagus. Syukur-syukur kalian bisa berkolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya. Serawung itu penting berarti, ya. Sikap profesional di bidangnya. Saya anak TKJ, berarti bagaimana caranya saya harus bisa jaringan. Saya harus bisa mengoperasikan komputer setidaknya. Komputernya rusak bisa dandani, ya. Di kafe bisa ngedit, bisa untuk menerima pesanan order, desain dan lain sebagainya. Itu peka. Dan juga profesional dalam bekerja. Mesin juga jangan sampai, saya pernah ada otomotif. Nah, otomotif di tempat kerja itu disuruh membedakan namanya radiator sama apa itu? Bukan karburator. Bedanya radiator karo karburator ora iso bandingke, ora iso bedake. Mas, tolong ambilkan karburator. Orang job berarti nggak profesional.
Iya kan? Podo-podo tole tapi itu beda, sangat berbeda itu ya. Jadi tolong sambil kita profesional terhadap hal seperti itu. Lanjut Mas. Nah, keterampilan yang dibutuhkan di industri itu apa saja? Yang pertama, up to date. Kita kan teknologi ya, SMK-nya SMK teknologi. Kita update. Ketika bangunan, bangunan dulu misal desain pakai gambar manual, terus belajar menggunakan AutoCAD. Sekarang ada SketchUp dan sebagainya. Ada yang baru lagi, harus menguasai itu, gitu ya. Jadi industri itu selalu meningkat, selalu ada terus perubahannya. Kita harus bisa menyesuaikan. Ya, jadi menggunakan alat apa, menggunakan software apa untuk edit, untuk mendesain dan lain sebagainya, kita harus update. Problem solving, mau mampu menyelesaikan permasalahan. Ada permasalahan ini, motornya kok reso urip ya, mobil itu nggak bisa nyala. Kenapa? Karena ada masalah di bidang apanya, harus bisa melakukan itu. Jangan sampai hanya malah bingung, mendeteksi kesalahannya salah dan lain sebagainya. Dia ketika ada permasalahan bisa menyesuaikan, menyelesaikan masalahnya. Manajemen waktu, waktunya harus bisa tepat waktu, Mas. Saya dapat order buat desain kaos, hari ini harus selesai. Ya harus bisa bagaimana caranya menempatkan waktu atau menerapkan waktunya, harus hari ini selesai. Seperti itu. Multitasking, beberapa mau mampu bekerja, iso iki harapannya macam-macam. Jadi tidak hanya sebatas isonya mengatok nih yo, B juga bisa, C bisa, D bisa, seperti itu. Gitu ya, panggil Mas. Perubahan yang signifikan. Ada perubahan apa sih, Mas Mbak? Dari tahun ke tahun kita ada perubahan pasti. Tadinya atasan memberikan suatu istilahnya aturan seperti ini. Tahun depan berubah. Sekarang harus berangkat jam 6 misal seperti itu. Nah, dengan perubahan seperti itu kita harus juga siap. Tidak serta-merta tidak menyesuaikan. Nah, itu kita harus menyesuaikan karena kita bekerja. Siap mengikuti apa saja, mengikuti arahan dari atasan dan sebagainya. Lanjut Mas. Yang selanjutnya keselamatan kerja. Sudah profesional, sudah tepat waktu, sudah disiplin dan lain sebagainya, tapi kita juga harus memperhatikan K3, keselamatan, kesehatan kerja. Bagaimana caranya agar tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja? Patuh aturan, ada SOP-nya. Harus pakai helm, harus pakai kaos tangan dan sebagainya, itu menyesuaikan. Waspada terhadap kecelakaan. Belum lama, sedikit cerita, belum lama jurusan otomotif itu PKL di industri, tahu Carlift ya? Carlift itu yang berangkat mobil naik itu, habis itu turun, diturunan lagi, sikile kecepit. Padahal sudah pakai sepatunya nggak safety. Jadi mobil di dalam Carlift itu turun, nyepit sikil, dinaikkan lagi, tidak mau naik. Iya rasanya. Turun sampai kaki tidak bisa naik. Baru berapa lama baru bisa naik. Gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, langsung dirujuk ke UGD. Nah, makanya kita juga mempersiapkan jaminan sosial. Harus pesan terhadap itu. Oh, ada BPJS ketenagakerjaan ketika ada kecelakaan seperti itu. Tapi harapannya jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang paling sering adalah kecelakaan saat berangkat dan pulang di jalan itu sangat rawan sekali. Ramai jalan kita sekarang. Lanjut Mas. Komunikasi vertikal, horizontal, lapangan pekerjaan. Kamu harus bisa
untuk berkomunikasi antara kamu dengan atasannya. Itu yang baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai sakar PDW tadi itu bisa Mas tolong ini selesaikan hari ini. Baik Pak, siapa dan sebagainya. Itu komunikasi yang baik. Bisa membawa apa namanya? Membawa lingkungan kita yang baik seperti itu. Horizontal dengan teman-teman kita, dengan sama pekerja, dan juga jangan lupa membuat laporan. Mas. Etika, kejujuran, integritas, dan juga loyalitas. Jujur, integritas, kejujuran, mempunyai moral yang dapat dipercaya yang baik. Satu lagi terkait dengan loyalitas, bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya. Cinta dengan pekerjaan itu namanya loyal. Itu kayak lanjut Mas. Tantangannya ada tekanan waktu, harus selesai hari ini, siap-siap gitu, karena kita bekerja. Ekspektasi atasan harus baik, merubah teknologi dan lain sebagainya. Kadang ada senioritas juga, aku kue anyar, lah kamu seperti itu. Gitu ya, aja Mas. Nah, terakhir, sekali lagi kita harus bekerja bisa siap untuk menyesuaikan dengan apapun kondisinya. Yang besok mau bekerja, ya berarti dipersiapkan sejak sekarang. Saya harus bagaimana caranya menjadi pekerja yang baik. Yang berwirausaha, bagaimana caranya untuk membuat usaha berlaris supaya terus baik, tidak gulung-gulung dan sebagainya. Dan terakhir yang mau melanjutkan juga dipersiapkan sedemikian rupa agar mendapatkan pekerja universitas yang baik. Terakhir sudah cukup ya Mas ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi persiapkan diri kalian untuk memasuki jenjang yang berikutnya. Siap bekerja, siap kuliah, siap berwirausaha. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Awang ya, Pak Awang. Sangat ekspor ya, luar biasa. Materi Pak Awang. Terima kasih ya Mas ya. Sampai dikatakan Mas Pak Awang ya, sudah sesuai dengan ide ya, dengan pekerjaan ya. Baik, akhirnya sekalian, mudah saja kita masuk pada penampilan satu dan dua. Ya, Murah. Iya Mas Pak Boni. Nanti belum? Selama pesan saya tidak sampaikan, pasti ada kejadian lagi di hari Rabu yang akan datang. Ya, dan sedikit evaluasi bahwa apa yang disampaikan oleh kawan kita pekerjaan materi ini luar biasa. Karena nantinya di kelas 3, di kelas 12 kalian nanti akan yang melaksanakan apa yang ini kata Mas Dewa belum nih? Sedikit ke opo? Ya, sedikit dan banyak terkait dengan kantor nanti di dunia seperti apa. Nah, kemudian Masih ya Mas. berarti kemudiannya ada tambah lagi tidak 1 bulan tapi 2 bulan atau mungkin kelas 2 kita ngekin ya. Ketika pemateri sedang menyampaikan materi, tolong untuk diperhatikan, tolong untuk diperhatikan, karena suatu saat kalian pasti akan mengalami apa yang disampaikan oleh Pak saya melihat di bagian belakang sana siswa-siswa yang di bagian belakang di mana
bedanya kalau secara psikologis itu bagi mereka yang di mana itu adalah siswa-siswa yang yang depan ini siswa-siswa yang benar-benar mulai namanya sendiri merasakan seperti itu karena siswa yang di belakang rata-rata saya katakan tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh Just. Sound like anything. Mikir you. jadi